Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat menjalani masa Advent. Hari ini hari Selasa tanggal 17 Desember, hari biasa khusus Advent. Bacaan Injil yang akan kita renungkan dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai ayat 17. Inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan anak Ishak. Ishak mempunyai anak Yakub. Yakub mempunyai anak Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda mempunyai anak Peres dan Jerah dari Tamar. Peres mempunyai anak Hesron. Hesron mempunyai anak Ram. Ram mempunyai anak Abinadab. Abinadab mempunyai anak Nahason. Nahason mempunyai anak Salmon. Salmon mempunyai anak Boas dari Rahab. Boas mempunyai anak Obed dari Rut. Obed mempunyai anak Isai. Isai mempunyai anak Raja Daud. Daud mempunyai anak Salomo dari istri Uria. Salomo mempunyai anak Rehabeam. Rehabeam mempunyai anak Abia. Abia mempunyai anak Asa. Asa mempunyai anak Yosafat. Yosafat mempunyai anak Yoram. Yoram mempunyai anak Usia. Usia mempunyai anak Yotam. Yotam mempunyai anak Ahaz. Ahaz mempunyai anak Hizkia. Hizkia mempunyai anak Manasye. Manasye mempunyai anak Amon. Amon mempunyai anak Yosia. Yosia mempunyai anak Yekosnya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya mempunyai anak Sealtiel. Sealtiel mempunyai anak Yerubabel. Yerubabel mempunyai anak Abihud. Abihud mempunyai anak Eliakim. Eliakim mempunyai anak Asor. Asor mempunyai anak Yadot. Yadot mempunyai anak Akim. Akim mempunyai anak Eliud. Eliud mempunyai anak Eliezer. Eliezer mempunyai anak Matan. Matan mempunyai anak Yakub. Yakub mempunyai anak Yusuf suami Maria. Dari Maria lahirlah Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setiap anak akan menggendong nama ayahnya atau keluarganya. Sikap dan perilaku seorang anak sangat dipengaruhi dari bagaimana pendidikan yang diterima oleh anak dalam keluarga. Seorang anak yang hidup dan dibentuk dalam keluarga yang rukun, damai, penuh kasih, beriman akan membentuk pribadi anak yang baik, penuh cinta, penurut, dan tekun beribadah, dan sebaliknya. Seorang anak yang hidup dan dibentuk dalam keluarga yang suka bertengkar, ayah yang suka memukul ibu, ibu yang suka memukul anak, ayah keras kepada anak, tidak pernah ada waktu untuk berdoa bersama. Yang didengar setiap hari bukan ungkapan kasih, tapi kata-kata kasar, maka akan hadir anak yang berperilaku bandel, keras, tidak bisa diatur, dan lain-lain. Begitulah besarnya peran orang tua dalam pembentukan pribadi seorang anak. Demikian halnya dengan Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia. Silsilah Yesus dalam Injil hari ini memperlihatkan bahwa Allah sungguh-sungguh ingin masuk dalam sejarah hidup manusia dengan segala suka dukanya. Allah memutuskan untuk hadir dalam wujud seorang bayi sederhana yang hidup dan dibesarkan dalam sebuah keluarga yang sudah mengalami penganiayaan sejak masa kecilnya, seperti suka duka yang dialami oleh manusia. Sejenak kita melihat kisah keluarga Yesus yang dimulai dari Abraham hingga pembagian 14 keturunan, dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Yusuf adalah bapa pengasuh Yesus.
Kisah Yusuf sangat sedikit, seakan perannya sangat kecil. Bahkan setelah kisah masa kanak-kanak Yesus, tokoh ini hilang dari peredaran dan tidak diketahui bagaimana akhir hidupnya. Namun gereja memiliki keyakinan bahwa peran Yusuf dalam seluruh proses karya keselamatan sangatlah besar. Penting kita catat, kualitas hidup yang dimiliki oleh Yusuf adalah ia orang yang tulus hati. Maka ketika ia menerima penampakan malaikat dengan taat dan penuh iman, ia melaksanakan perintah Tuhan dan ia menjalankan perannya sebagai kepala keluarga dengan sempurna. Walaupun kitab suci tidak banyak memberi catatan, ada beberapa kualitas hidup Yusuf yang perlu kita teladani. Ia tulus, sederhana, rendah hati, percaya dan taat. Saudara-saudari yang terkasih, kualitas hidup Yusuf ini hendaknya mengilhami hidup kita bila kita ingin ikut serta dalam seluruh proses keselamatan yang ditawarkan Allah. Juga bila kita ingin membangun keluarga kita menjadi keluarga yang baik, keluarga yang damai, dan keluarga yang bersukacita. Yusuf dan Maria adalah orang tua Yesus yang memiliki kualitas hidup yang luar biasa. Bisa kita bayangkan, Yesus yang tumbuh dalam keluarga atau orang tua asuh yang memiliki pribadi yang luar biasa, maka ia juga akan memiliki pribadi yang luar biasa. Saudara-saudari, kiranya teladan keluarga kudus ini mendorong para orang tua untuk melahirkan generasi yang patut diteladani. Anak-anak yang taat pada orang tua, anak-anak yang takut akan Tuhan. Hal itu mungkin terjadi jika orang tua setia memberikan pendampingan dan pendidikan iman yang baik bagi anak-anak dengan membiasakan doa bersama, makan bersama, meluangkan waktu bersama, mendengarkan pengalaman anak-anak, ke gereja bersama, dan seterusnya. Hendaknya kita tidak menjadikan rumah kita menjadi tempat kos karena semua anggota keluarga sibuk dengan diri sendiri. Tidak pernah ada komunikasi, sibuk dengan HP masing-masing. Jangan kita jadikan keluarga hidup dalam suasana tenang karena sibuk dengan HP di tangannya masing-masing. Makan bersama hanya sibuk dengan HP masing-masing. Duduk bersama, hal yang sama terjadi. Situasi seperti ini tidak mudah dihadapi dengan perkembangan teknologi saat ini. Dan inilah yang menjadi tugas berat bagi keluarga, bagi orang tua. Namun walau berat, bukan berarti tidak bisa. Orang tua harus berjalan bersama, memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak dengan tetap memohon bimbingan dan tuntunan dari Tuhan, sehingga orang tua dapat melahirkan generasi yang baik, beriman, yang cinta Tuhan, cinta keluarga, dan juga cinta sesama. Tuhan memberkati.